Pada tahun 2013, 4 pendaki dari gabungan beberapa organisasi di Medan memulai perjalanan ke Gunung Sibayak. Mereka berangkat sore hari, dan suasana mendung perlahan-lahan berubah menjadi malam ketika mereka tiba di pos pertama di jalur hutan. Saat mereka melanjutkan perjalanan, sesuatu yang aneh menarik perhatian mereka. Ada seekor kodok besar, sebesar piring, berwarna oranye, duduk di tengah jalan setapak. Salah satu teman mereka, Fajar, tiba-tiba berucap, "Semoga kita tidak dalam masalah ya." Kata-kata itu diabaikan oleh yang lain yang masih sibuk mengamati kodok yang tampak unik. Namun, suasana jadi semakin sunyi dan berat. Mereka mulai merasa ada yang berbeda, tapi masih belum menghiraukannya. Setelah mencapai pos ketiga yang dipenuhi pohon-pohon dengan akar menggantung, mereka memutuskan untuk mendirikan tenda sementara karena ada salah satu teman mereka yang merasa terlalu lelah untuk melanjutkan perjalanan. Ketika bersiap membuat kopi, mereka menyadari bahwa metanol yang mereka bawa tumpah di dalam tas tanpa sengaja. Fajar dan seorang temannya yang tidak ingin menyerah begitu saja berinisiatif mencari ranting-ranting kering di hutan untuk bahan bakar. Bermodalkan senter dan parang, mereka pun pergi ke arah yang lebih dalam di hutan, di mana mereka menemukan sebuah pohon tumbang. Fajar mengangkat parangnya, namun tepat saat itu, mereka mendengar suara ramai di belakang mereka. Mereka menoleh dan melihat sesuatu yang tak masuk akal. Suara orang bercakap-cakap. Pemandangan pasar kecil dengan warung makan, gubuk, dan orang-orang berjalan di antara mereka. Namun, semuanya dengan kaki terbalik. Fajar terdiam sejenak, kemudian berkata pelan, "Turunin jilbabmu sampai ke mata. Kita sudah di tempat asing, berdoa saja supaya kita bisa keluar dari sini." Tanpa berpikir panjang, temannya mengikuti perintah Fajar dan menunduk dengan sel menutupi sebagian wajahnya. Saat mereka berusaha meninggalkan tempat aneh itu, mereka disadari oleh seorang anak perempuan sekitar usia 9 tahun yang tiba-tiba berlari menghampiri mereka. "Kakak manusia ya? Kok kakinya nggak kebalik?" "Sama dong kak, kaki aku juga nggak kebalik," ucap anak itu. Memperlihatkan kakinya yang normal, berbeda dengan semua orang di sekitar mereka. Fajar yang awalnya tampak tenang mulai menunjukkan ketakutan. Namun, tanpa ragu, ia bertanya pada anak itu, "Bantu kami keluar dari sini, Dek. Teman dan keluarga kami menunggu." Anak kecil itu mengangguk dan berkata, "Iya bang, tapi ada syaratnya. Kalian harus ikuti aku, jangan menoleh ke belakang. Boleh lihat ke kiri atau ke kanan, tapi jangan pernah lihat ke belakang. Kalau ada yang menawarkan makanan atau minuman, tolong jangan diterima ya." Mereka setuju dan mengikuti anak itu dengan langkah cepat. Sepanjang perjalanan, anak itu banyak bercerita. Dia mengaku dulu adalah manusia, tinggal di Medan bersama neneknya yang biasa dipanggil Nek Ina. Sampai suatu hari ibunya datang menjemputnya di tengah malam, ditemani oleh sekelompok orang yang tak dikenal. Sejak saat itu, anak tersebut tak pernah lagi melihat neneknya, dan kini ia tak bisa kembali. Anak itu berhenti sejenak dan berkata dengan antusias, "Itu, Kak, jalan keluarnya, tapi kalian harus janji, jangan pernah melihat ke belakang ya." Fajar dan temannya ingin mengajak anak itu ikut keluar, tapi anak tersebut menolak. Mereka pun berterima kasih dan berjanji akan menyampaikan pesan anak itu kepada neneknya. Setelah mereka keluar, mereka tersadar waktu telah menunjukkan hampir pukul 3:30 pagi. Kembali ke tempat mereka, menemukan pohon tumbang, namun keanehan yang tadi mereka lihat menghilang. Mereka kembali ke tenda, tapi saat tiba, teman-teman mereka telah melanjutkan perjalanan ke puncak tanpa mereka. Akhirnya, mereka melanjutkan perjalanan berdua, hanya membawa senter dan parang.
Setibanya di puncak, mereka bertemu kembali dengan teman-teman mereka, tetapi pengalaman aneh tersebut tak pernah bisa mereka lupakan. Sekian.